Oke, sekarang kita mau ngomongin drama-drama Desember. Jadi sebenarnya ya, udah ada banyak drama-drama, maksudnya ada banyak sekali drama baru nanti Desember, tapi kan aku kan biasa nyari yang kita bisa langganan lah. Kalau nyarinya susah harus ke Korea dulu, ya kapan nontonnya, ya nggak sih? Pengen yang up to date. Jadi Yang jelas kalau aku masih di tim ongoing, maksudnya aku tidak mau di tim ongoing. bisa bahaya. Kalau aku bisa bahaya, kalau udah binge watching itu bisa bahaya. Jadi lebih baik aku tim Berhenti ya, ongoing. Mbak. Kalau Mbak Ima masih tim apa? Tim dibutuhkan aja ya. Iya. Ada job boleh lah ongoing. Kalau enggak biasanya nunggu dulu 10 episode, 12 episode baru. Jadi pas tamat tuh pas udah selesai gitu. Udah penasaran belum ada drama apa aja nih yang bisa kita tonton bulan Desember? Nih aku kasih tunjuk dulu di nih. Kayak Karis udah mulai mengasih gambaran. Karis, apakah ini Karis? Ini Our Beloved Summer. Ini ada di Netflix ya, seingat aku. Netflix. Jadi nanti bulan depan itu banyakan di Netflix malahan. Yang view kayaknya kan karena sekarang masih banyak yang ongoing ya. Mereka tuh nggak banyak yang baru. Jadi mereka berusaha membuat orang jadi merasa kehangatan summer di musim dingin kayaknya. Gitu kali ya. Jujur ya. Aku kalau drakor cuaca suka nggak berhasil nonton sampai akhir. Itu sama sih. Drakor apa? Drakor cuaca. Drakor yang berjudul cuaca tuh biasanya aku nggak berakhir sampai akhir. Hanya satu drakor yang kayak aku berhasil sampai akhir. Spring Green. Iya, Spring Green. Spring Green, dah itu yang aku berhasil sampai akhir. Yang lainnya berhenti tengah jalan. Kenapa tuh Mbak Lita biasanya? 2 episode udah. Hah? Kenapa? Aja sama ceritanya, nggak klik sama cerita. Pasti aku sama Karis sama sih, bukan karena bukan karena nggak cocok dengan aktor aktris sih, biasanya aku masih bisa dimaafkan kalau ceritanya oke gitu ya. Jadi nggak cocok karena cerita gitu. Kalau yang drakor yang kebetulan siapa ini yang tentang ini ya, tentang ini cuaca drakor ya. Cuaca kan sama. Jadi aku agak deg-degan. Mudah-mudahan cocok ya nanti aku begitu tapi dia tayang. Yang itu si Son Ye Jin ada juga sih yang berhasil kutonton, yang Rain apa sih? Yang Nuna by Me. Aku Food gitu loh. Tapi judulnya kan yang ada something about rain gitulah. Itu doang. Yang lain biasanya aku juga gagal. Kan, sama Jung In kan. Entah kenapa tapi drama cuaca selalu ada aja yang bikin. Aku nonton hanya sampai episode 11 itu, terus nggak lanjut karena kebanyakan adegan dewasa ya, jadi aku menyerah. Mbak Ima punya pengalaman nggak nonton drakor cuaca? Apa ya? Itu yang Song Hye Kyo sama siapa? Jo In Sung itulah. That Winter the Wind Blows. Itu juga aku berhasil sampai akhir. Itu aku berhasil sampai akhir. Itu udah lama banget. Endless Love lah ya. Judul lainnya Endless Love lah ya. Terus apa lagi ya? Yang film sih paling filmnya Lee Song Seung Hye Gi Kyo yang masih ini juga cocok. Moon Chae-won. Yang mana? Yang Moon Chae-won yang mana? Moon Chae-won Lee Seung Gi sama Moon Chae-won. Rain Forecast apa sih? Love Forecast. Itu kan film. Aku pernah kalau nonton film yang cuaca yang itu yang Waiting for the Rain yang Kang Hanel. Itu aku juga berhasil sampai akhir itu. Itu kan film. Film mungkin oke lah ya. Film belum kita terlalu lama dengan satu film, masih banyak soalnya drama-drama berikutnya. Kita lihat yang berikutnya itu ada ini Oh Jung Se yang main nanti. Ceritanya dia jadi Oh Jung Se yang sekarang lagi jadi apa? Jaganawa. Nanti dia jadi ranger. Dia jadi ranger di sini jadi seorang paman gitu loh ceritanya. Kalau aku baca sih katanya dia itu sebenarnya seorang musisi, tapi sebenarnya bukan musisi yang berhasil juga gitu loh. Tapi dia somehow dia pengen merawat adiknya, anak dari kakaknya itu, kakaknya cerai ceritanya, terus
anaknya jadi kayak ada OCD, terus anxiety disorder gitu. Tapi walaupun dia nggak berhasil bukan orang sukses ya, dia mau ngerawatin ponakannya gitu ceritanya. Sedih nggak nih kira-kira nih? 16 episode ya tapi ya. Biasanya kalau aku kayak gini kok suka nanti aku menangis sendiri ya. Drama Iya, keluarga kayak tuh drama suka family gitu kan. bener. Apalagi yang main Oh Jung Se. Aduh, masih kebayang loh waktu dia acting It's Okay, It's Not to Be Okay tuh. Di Jirisan juga keren sih, cuma aku lebih berkesan dia yang di It's Okay, It's Not to Be Okay sih gitu. Kalau Kak Ima gimana Ima? Bakal nonton nggak? Ini Oh Jung Se-nya yang mana sih? Yang tengah ini? Lah itu yang lagi beriwokan. Iya, dia yang jadi pamannya. Dia pemeran utamanya loh di sini loh. Dia jadi pamannya. Iya, nggak mirip ya. Ya ampun, keren deh. Dia tuh perannya selalu cari yang ini tapi yang nanti beda adanya tadi ini tanggal 11 Desember tiap Sabtu Minggu di Viki. Viki itu sebenarnya kita jarang nonton ya, tapi kalau aku baca sih katanya nih buat Viki yang gratisan loh, jadi nggak harus bayar gitu enak loh. Dong. Enak dong. Jadi biasanya Viki soalnya kalau pas ongoing susah, harus bayar juga. Iya, itu suka telat sih. suka kayak sekarang Dali masih episode berapa gitu kan, padahal kita udah selesai gitu kan di review kan. Gitu. Nah, ini tapi nggak ada trailernya, jadi ya setidaknya aku nggak nemu ya. Jadi aku belum bisa. Aku suka yang ini malah, yang suka yang siapa sih? Itu cowok belakangnya Oh Jung Se yang paling atas itu aku sering nonton drama. Siapa sih Balita kayak familiar gitu loh mukanya? Cela familiar. Namanya dia itu Lee Kyung Hun bukan? Lee Kyung Hun ya? Lee Kyung Hun apa? Iya Lee Kyung Hun ya? Bukan ya? Iya. Bukan Lee Kyung Hun itu ponakannya nanti yang jadi anak-anak kecilnya. Bukan. Iya, saya pakai dia namanya. Ini kayaknya nanti salah satu orang di sekitar dia lah. Ini ceritanya dia tinggal di apartemen gitu kayaknya. Aku karena nggak banyak informasinya, aku juga belum tahu sih ceritanya kayak apa. Tapi ini bakal cerita kehidupan sih. Beberapa kali ngikutin drama panjangnya dia dan aku suka dengan actingnya gitu. Dia udah menikah juga kan, jadi dia udah aslinya kayaknya sudah menikah, jadinya lebih pas gitu kalau dia main keluarga lebih kena gitu karena kan udah menikah ya, jadinya experience-nya dapet gitu. Pokoknya keren lah, kayak penasaran ini. Mudah-mudahan tidak bawa bawang ya, jadinya aku tidak perlu menghabiskan tisu di rumah. Dan itu di Viki, jadi ya nanti intip-intip aja lah di sana ya. Oke, ini banyak banget iklannya nih. Kalau yang satu ini banyak banget iklannya loh. Ini kayaknya ditunggu-tunggu juga nih ya. Penggemarnya banyak nih. Ini penggemarnya banyak nih. Ini kayaknya yang dicalonkan unggulan berikutnya ini. Ini ceritanya si Lee Dong Wooknya bakalan kayak kepribadian gak ada gitu sih kalau aku baca. Jadi dia kayak orang polisinya agak-agak korup gitu. Terus dia jadi polisi nih ceritanya. Iya, dia jadi polisi tapi rada-rada korup gitu katanya. Terus kalau yang si Wi Jahun ya, Wi Jahun. Nah, siapa ini namanya yang satu ini? Wi Jahun. Ya, itu nanti jadi kayak kepribadiannya yang lain gitu loh. Namanya di situ K atau K mungkin kalau pakai bahasa India. Gitu. Terus tapi dia jadi kayak complete opposite-nya lah, namanya juga kepribadian ganda, kalau sama ngapain sampai ganda ya nggak? Terus nanti jadi tapi dia jadi kepribadian ganda bisa beda orang gitu. Ya mungkin biar seru aja kali mainnya. Kalau dia lagi mungkin Lee Dong Wook-nya nggak bisa kali ekspresinya, nggak tahu juga ya. Kayak macam apa namanya tuh filmnya Hyun Bin, dramanya Hyun Bin. Nah iya, aku juga mikir kenapa nggak kayak gitu. Apa gimana? Iya, ini di Aiki tapi banyak banget loh dipromosiin. Aku lihat di Instagramnya Aiki juga sering banget dipromosiin. Ini kan mulainya nanti masih 17 Desember padahal. Jadi ya mungkin kita lihat lah. Minggu-minggu akhir. Minggu-minggu akhir tahun. Jadi nanti dia katanya namanya ada Ryu Soyol. Dia
Kalau yang si Wi Ha-nya jadi Kay. Terus nanti ada lagi yang perempuan namanya Han Ji-eun. Dia letnan polisi. Aku nggak tahu sih Han Ji-eun. Ini dong, Song Hye Kyo yang di Full House Han Ji-eun. Ya kan? Sama mereka itu aja sih. Zaman dulu banget. Tapi kira-kira Mbak Ima bakal nonton gak nih Lee Dong Wook? Aku tuh belakangan agak males loh nontonin Lee Dong Wook. Ininya dia apa namanya, drama-drama dia suka aneh-aneh, nggak kelihatan menarik lagi gitu loh, wajahnya jadi menyeramkan menurutku. Sih terakhir tuh nonton dia udah lama banget. Oh ini ding Goblin masih nonton. Bukan ding setelah Goblin. Apa tuh yang sama Yuina? Nine Tail. Oh ya itu Touch Your Heart. Touch Your Heart mah bagus, masih normal ya di situ. Masih normal. Ya kan genre kita kan yang gitu-gitu kan. Kalau Nine Tail itu aku gak selesai. Setengah doang tonton. Apa nih, Kak? Ini Bulgosal. Ini cerita reinkarnasi gitu ceritanya. Jadi si Konara ini yang main di Itaewon Class juga kalau aku nggak salah. Sama cowoknya itu si Lee Jin Wook. Jadi si Konaranya ini katanya reinkarnasi sampai 600 tahun. Kalau yang cowoknya immortal. Jadi kayak cerita immortal sama reinkarnasi gitu-gitulah. Mungkin akan ada sedikit kayak sageknya kali ya kalau dari posternya ya. Mungkin ya kalau balik lagi ke 600 tahun yang lalu mah. Genrenya apa nih? Romance. Ini genrenya sebentar. Kalau aku nggak salah misteri gitu sih kayaknya. Soalnya pembalasan dendam, revenge gitu-gitu deh ceritanya. Tapi cukup menarik ya. Tapi di Netflix kok. Demenan fantasi. Langsung tertarik aku. Kalau ngelihat posternya juga ya Cinggudul kayaknya nih kayak ada zaman dulunya gitu. Terus 600 kemudian entah dia jadi apa nih. Kira-kira Kak Risma tertariknya nih Bulgosal? Ya mungkin aku bakal lihat dulu sedikit sih. Itu kan adanya di Netflix kan soalnya. Jadi ya lihat aja, ngelihat doang kan nggak pakai bayar lagi, udah langganan ini. Udah langganan. Aduh, nah ini nih, yang ini nih ceritanya sekarang si drakor tuh mulai ada di Disney Hotstar loh. Yang ini. Wow, mulai 18 Desember lah. Wih, bener mana? Snowdrop. Jadi ceritanya itu diadaptasi dari tulisan tangan oleh seorang yang berhasil kabur dari tahanan politik di Korea Utara, katanya gitu. Pergerakan demokrasi di tahun tersebut akan menjadi latar belakang dari cerita ini, Cinggudul. Kok kayak settingannya akan jadul gitu ya? Yang main Jisoo Blackpink. Sejujurnya saya itu bukan penggemar Blackpink. Cuma tahu beberapa lagunya doang, tapi nggak tahu Jisoo itu yang mana orangnya. Terus dari sekian banyak pemeran yang saya kenal adalah Yuina. Ya, aduh. Sorry. Barusan. Nah, ini aku sendirian. Oh my God. Terus aku speak aja sendirian. Datang. Acting dia belum matang. Maksudnya belum setiap performance actingnya memuaskan tuh belum gitu. Maksudnya jadi ya tapi layak ditunggu nggak? Berapa? Ya kalau ini aja lah. Kalau masalah acting ya dia masih di ya 78 itu belum pernah sampai 9 lah gitu. Untukku ya. Gitu.
Untukku belum sampai 9. Coba. Makanya inilah masih pengen berharap. Si Jisoo Blackpink ini pertama drama pertama dia. Apa sebelumnya dia pernah? Jisoo pertama kali sih ya kayaknya ya. Idol ya. Jisoo mah banyak penggemarnya. Tapi ini di itu loh, di Disney Hotstar gitu. Jadi ya kalian harus langganan dulu. Aku sih ada sih. Aku udah langganan kok Disney Hotstar. Secara kan aku pakai Telkomsel. Aku agak khawatirnya ya ceritanya ya. Si Hotstar, aku kan Hotstar Thailand ya. Kemarin ada filmnya Gong Yoo sama Park Bo Gum. Itu subtitlenya cuma ada subtitle Thailand. Gimana aku mau menonton film Korea pakai bahasa Thailand? Nggak ada sub Inggrisnya Kak? Nggak ada, makanya kejem banget kan. Makanya ini aku agak cemas kalau ini nanti misalnya nggak ada sub Inggrisnya, ya nggak tahu deh, aku nggak bisa nonton deh. Tapi kan nanti ini ya belajar kayak ngerasa belajar huruf Thailand lagi ya kalau bisa cuma subtitle Thailand doang. Nonton pakai harus belajar buka kamus dulu. 2 kali tantangan yang memajukan. Nah, udah kita coba lihat yang berikutnya aja deh. Nah, ini nih favorit Mbak Lita nih. Aku tuh seneng drama Sageuk tuh aku pasti nonton. When Flowers Bloom, I Think of the Moon. Ini ceritanya si Hyeri-nya nanti jadi bakal pembuat wine gitu. Kalau aku nggak salah, pembuat minuman beralkohol. Kalau yang si cowoknya, siapa tadi nama cowoknya? Yoo Seung-ho. Yoo Seung-ho ini bakal jadi kayak pegawai pemerintah yang kayak nangkepin orang yang mabok-mabok. Nanti di sini ada itu si siapa sahabatnya Park Bo Gum di Record of Youth. Siapa? Sahabatnya siapa? Byeon Woo Sok, tahu nggak? Byeon Woo Sok yang jadi sahabatnya Park Bo Gum di Record of Youth. Oh, tahu. Oh, berarti dia main Sageuk lagi ya? Berarti dia main Sageuk lagi dong? Iya, benar Flower Crew. Iya, benar. Berarti main Sageuk. Oh, udah pasti nonton. Aku pasti nonton. Nanti si Byeon Woo Soknya itu jadi putra mahkota ceritanya. Yang bakalan salah cinta bersegi. Romcom kalau nggak ada cinta bersegi itu kayaknya nggak seru gitu ya. Kalau nggak rebutan kayaknya nggak asik. Harus rebutan pokoknya. Kalau aku selalu jatuh cinta sama putra mahkota, tapi kayaknya untuk yang hari kali ini aku jatuh cinta sama pegawai pemerintah aja loh. Nah, yang ini nggak ada trailer, lagian kita dari tadi gagal mulu ngeliat trailer, aku udah ilfil trailer. Aku kok ini ya, maksudnya aduh kenapa harus Hyeri ya, aduh. Udahlah, mohon maaf ya Miane buat para itu penggemar Hyeri, aku tidak terlalu struck dengan dia gitu ya. Actingnya belum memukau hatiku. Si Hyeri selalu ini sih ya, mainnya cari aman ya di romcom ya. Jadi inget ini aku jadi inget film Lemmingi kemarin yang si ceweknya selalu main romcom itu, ceritanya si Master. Ya ampun, kok bisa lupa, pada aku kayaknya nulis deh itu. Aku nggak lanjut nonton yang itu, aku nonton tapi nggak lanjut, maaf ya. Iya benar. Ya endingnya gitu sih. Iya, maksudku tapi si Hyeri ini jadi kayak ceritanya tuh selalu mainnya tuh yang cari aman aja di romcom kan gitu. Tapi ya nggak asik, tapi mungkin aku bakal nonton sih. Cuman aku kan basically bukan penggemar Sageuk ya, kecuali ceritanya nggak boleh. Kan kamu murni Sageuk belum pernah nonton Murni Sageuk. Nggak tahan soalnya. Ini kayaknya nggak murni Sageuk deh. Kalau misalnya ini kayaknya nggak murni itu, masih bisa ditonton kayak Flower Crew gitu, masih bisa ditonton lah. Ya, kalau Sageuk palsu gitu boleh lah. Apa sih Sageuk palsu? Sageuk palsu itu maksudnya ya sebenarnya cerita modern tapi mereka pakai hanbok gitu kan. Sageuk palsu jadi ya sebenarnya kayak yang Flower Crew sama Rookie Historian itu kan nggak ada cerita politik, nggak ada cerita sejarah. Nggak ada cerita politiknya nggak ada lah. Sejarahnya tuh nggak ada, itu intriknya nggak ada. Cuman pokoknya tuh cerita modern tapi disuruh pakai hanbok gitu. Ya mudah-mudahan kayak gitu ya. Kalau politik banget aku. Jadi itu palsu ya, kalau itu Sageuk palsu ya namanya.
Istilah baru loh, gengs. Sagek palsu, sobat. Sagek for beginner. Nah, ini yang berikutnya nih. Ini hadiah malam Natal nih kayaknya nih. Ini kayaknya di Drakor Class bakal rame deh secara banyak penggemarnya kan di Drakor Class ya. Muse sama Bedona ya di Netflix. Yuy, jadi kayaknya bakal rame nih. Cuma aku masih belum kebayang ceritanya loh. Maksudnya dengan kalau misalnya aku nggak baca sinopsisnya hanya dengan poster begini, kurasa juga nggak tahu bakal apa gitu loh, maksudnya kira-kira apa gitu, belum kebayang. Apakah nanti akan ada perjalanan pertama ke bulan gitu kan, masa cerita tentang Neil Armstrong nggak mungkin juga kan gitu. Jadi belum kebayang gitu lah kalau nggak baca sinopsisnya akan seperti apa ceritanya. Hollywood style gitu nggak sih? Kok aku lihatnya udah ala ya itu model-model gitu sih kayaknya ya. Sebenarnya Hollywood style itu not always bad ya. Sama ceritanya nggak mengadi-ngadi. Nggak mengadi-ngadi. Gimana lagi? Nggak terlalu nggak masuk akal banget gitu maksudnya. Hollywood itu banyak yang bagus loh, apalagi buat sci-fi kayak gini biasanya bagus kan, gitu kan. Ya cuman kalau entah kenapa ya drama Korea yang sci-fi kayak kemarin yang film apa sih yang aku selalu lupa judulnya jadinya, dan juga ada di Netflix, ada Park Shin Hye dan si aduh udah jangan diomongin deh, bikin sakit hati. itu kan cerita ngadi-ngadi kan. Sipus kan maksudku. Itu kan cerita ngadi-ngadi kan. Nah itu maksudku jangan kayak gitu maunya gitu. Nah ini juga kan aku kan bilangin sama Pak Su, ini ada nih film Netflix kayaknya menarik gitu ya. Gitu, tapi gini, ini apaan sih, nanti bakal ngelawan lawan alien apa ngelawan apa gitu, maksudnya masalah mereka bakalan apa, misterinya kayak nggak kelihatan gitu loh di trailernya kan. Sebenarnya udah ada trailernya tapi sangat singkat gitu kan, nggak kelihatan belum kelihatan menarik apa enggak gitu, karena kalau misalnya nanti ceritanya banyakan diam juga nggak seru ya, apalagi judulnya Silent Sea gitu kan, curiga nanti mereka gimana aja gitu. Banyak adegan diam. Ya, udah ini banget sih. Kita udah jelek sangka banget sih. Jadi mungkin aku bakal ngintip-ngintip lah nanti sedikit. Boleh. Pakai bantal. Ya jadi udah ada 7. Ayo. Kalau kita mau lihat lagi dari depan. Nih, yang ini di Netflix tanggal berapa? 6 ya? Kalau aku nggak salah ingat. Our Beloved Summer, Senin Selasa jam tanggal 6 di Netflix. Ini produksi SBS. Iya, ini yang paling pertama, Kim Dami sama siapa cowoknya? Kok jadi lupa lagi ya? Cowoknya ini loh sebenarnya baru rising star, cuma satu film dia yang juga jadi pemeran utama aku tuh nggak selesai nontonnya gitu. Tapi kalau dia pas main jadi kayak second lead gitu sih keren loh actingnya, maksudnya ya not bad lah. Oh iya, Choi Woo-sik ya. Choi Woo-sik. Emang dia main di mana lagi sih? Banyak kok, itulah Rooftop Prince tuh dia main. Oh, aku nggak nonton. Buat masa sih? Itu udah jadul banget. Dia main kok kan jadi ini, jadi pengawalnya rajanya si itu Yuchun. Waktu itu dia masih rookie gitu ya kayaknya ya. Dia masih rookie di situ. Terus main lagi drama terakhir, aku lupa judulnya, tapi ini dia Nuna Romance gitulah. Jadi tapi aku nggak nonton sampai akhir, nggak sampai ending. Jadi gini, kesimpulannya kalian mau nyoba nggak nonton ini? Aku mau nonton. Ku coba dulu untuk 1-2 episode lah. Ya, iya, coba dulu. Juga sih, aku coba dulu. Mbak Ima gimana? Nungguin aku ini? Sih bakal nunggu spoiler dulu, komentar dari teman-teman dulu. Seperti biasa. Nungguin spoileran ya? Oke. Nah, kalau next. Ini Uncle, kalau inget ya, gue juga ngintip-ngintip Vicky lah. Tapi ya aku juga nggak tahu sih, nggak yakin juga sih bakal nonton apa enggak. Aku pengen nonton, cuma kalau terlalu berat kayaknya aku lagi menghindari drama berat akhir-akhir ini. Kecuali Sagek ya. Kecuali Sagek aku mau nonton gitu. Tapi kalau untuk drama keluarga terlalu berat, apalagi ada
perceraian. Aduh, ntar dulu deh. Iya, Kok kayaknya ada hidupku anak jadi berat SMP, banget. anaknya kasihan banget gitu ya. Tapi Anak-anak gitu kan. tapi sebenarnya pasti Dan banyak nanti dia ini, naik. aku yakin ini banyak quote yang bisa diambil sih dari sini. Betul, Drama-drama kayak gini pastinya. tuh biasanya kayak Banyak gitu kan. pelajarannya biasanya kan. Heeh. Banyak pelajaran Tinggal hidup. lagi mau Banyak belajar atau pelajaran enggak aja. kehidupan. Ya, betul. Lagi mau belajar atau enggak. Oke, yang ini Bad and Crazy. Aku nonton mau kalau yang coba. ini. Tapi Aku juga nonton nggak yang ini. yakin sih. Kalau terlalu thriller atau terlalu sadis aku males nontonnya. Soalnya aku masalahnya dari judulnya menarik, Bad and Crazy Ya. gitu kan. Maksudnya seberapa bad, seberapa crazy gitu kan. Kalau terlalu crazy juga aku nggak akan lanjut nonton sih. Cuma Ini kayak nanti di dramanya, IQ. kayak drama Lee Dong Wook yang dia jadi penjahat pembunuh berdarah dingin aja, walaupun dia diangkat dari webtoon gitu, nggak aku tonton sampai akhir itu. Tapi mau nonton tuh Mbak Lita. Sampai tamat. Kenapa? Mau nonton. Itu berhasil nonton. Maksudnya gini loh, Mouse itu walaupun dia dark, tapi apa ya, aku suka ininya loh, apa sih, alur plot twistnya aku suka gitu. Maksudnya nggak hanya, kalau misalkan si Lee Dong Wook ini kan, waktu yang itu, apa ya, kejamnya tuh nggak masuk akal di aku gitu loh. Terus udah gitu ada beberapa yang terlalu ini banget deh. Jadi nggak enak gitu. Belum Mouse tuh beda, apa ya, pembunuhannya tuh masih masuk akal gitu. Walaupun dibunuh tapi masih masuk akal gitu. Karena dendam kali. Masuk akal. Ngeri. Bener-bener maksudnya kan orang merencanakan pembunuhan itu karena apa gitu kan. Kalau cuma asal Ceritanya pilih masih gitu. masuk akal ya. Ceritanya masih masuk akal gitu lah. Nah, jadi aku mau mencoba dulu seberapa bad dan seberapa crazy. Kan kalau di Mouse itu endingnya, kok kita jadi nge-spoiler ending yang lain, gak usah deh. Tapi memang si Bad and Crazy ini kalau dari aku baca sih bakalan justru si crazy-nya itu nunjukin hal yang baik dari si Bad gitu loh. Maksudnya si Lee Dong Wook-nya orangnya jahat gitu ya, suka korup dan sebagainya. Tapi si Wi Ja-hoon-nya ini, Wi Ha-jun ini salah mulu gue ngomongnya, bakal jadi polisi kebenarannya justru gitu. Tapi cara-caranya soalnya dia si crazy. si crazy-nya itu di film dia yang terbaru kan dia jadi penjahat tuh. Itu keren banget actingnya, itu keren banget. Ini yang orang baik nanti crazy-nya kayaknya. Kalau dari yang waktu di Squid Game kemarin juga lucu kan, maksudnya dia sudah mulai mulai rising star gitu. Jadi aku akan mencoba menontonnya. Mbak Ima nonton gak nih? Udah langganan IQ belum? Tapi IQ kadang-kadang digratisin sih beberapa episode awalnya, jadi nggak harus selalu nunggu minggu depannya aja kalau nggak mau gratisan. Ya aku mah santai Kak. Nggak harus yang minggu ini kayak gini. Ikie banyakin ini aja, email baru. Jadi tiap ganti coba bayar 3.000 lagi. Yang ini Bulbosal. Ya Allah, live Bo, aku bilang begitu Bo. Nanti kita coba, siapa tahu bisa diedit. Ini aku masih mungkin sama kayak uncle yang tadi, aku antara nonton dan tidak kayak. Iya, ini ceritanya bakal itu sih kurun waktu 600 tahun gitu kan. Jadi bakal mungkin ada saged-sagednya sih. Belum tahu mau nonton apa enggak. Ya, kita coba mungkin antara mencoba dan tidak. Kalau aku klik dengan aktornya boleh nonton lanjut, kalau enggak klik dengan aktornya lewat. Mainnya sih belum ini. Mainnya kok enggak ada yang kenal. Suaranya yang di itu kan Itaewon Class kan ya? Aku nggak nonton lagi Itaewon Class. Oh, iya. Nonton dong. Gitu lah. Nah, yang ini mudah-mudahan ya kalau dia ada kaget. Ini kalau ada kalau sub-nya gue coba deh, kalau enggak ya udahlah, kayaknya gue nggak cocok sama cerita politik. Pasrah ya Kak, pasrah dengan subtitle. Tapi katanya enggak, sebenarnya ini bukan cerita politik, ini cerita cinta dengan latar belakang politik. Cuman itu gue bilang hawanya tuh hawa-hawa Youth of May. Ya, Hawa Youth of May kayaknya. Tapi aku Youth of May berhasil nonton sampai akhir loh. Hebat. Tapi kan yang lebih ngeselin bukan masalah hawanya Youth of May itu jelek atau gimana, tapi endingnya itu loh aku denger kan agak tragis gitu. Iya, sad ending. Youth of May sad ending memang.
Makanya kan kalau ini gitu juga kan males banget. Tapi Saya aku tim happy ini ending. penasaran apa ya? Aku penasaran dengan idol yang turun ke acting. Jadi aku mau menghargai Jisoo Blackpink untuk berakting. Jadi aku tonton dulu biasanya. Mbak Ima gimana? Nonton gak nih? Nggak tahu nih kok kayak poster-posternya kayak melodrama gitu. Iya lah, udah memang ini jadul melodrama. gitu kan. Kayaknya skip deh kalau kayak gitu. Tapi kamu nonton melodrama Song Hye Kyo gitu loh. Yang mana? Yang ini. Yang Breaking Up. Kan nggak yang melo-melo gimana banget gitu loh, Kak. Kan ini kan tapi ada romance-nya. Kita lihat lah ya. Iya. Dan ini tadi udah panjang kita bahas. Ya dicobalah romcom kan tanggal 20. Berarti di view tanggal 21 hari Selasa dan Rabu. Ya udah ini juga aku pasti nonton The Silent Sea. Aku denger dulu deh itunya, denger dulu aja. Aku kayak Mbak Ima kayaknya yang ini. Tapi sebenarnya Aku takut terluka kalian kayak si sekarang Jepus loh. kalian masih nonton apa aja sekarang? Aku sekarang lagi nggak nonton apa-apa ini, gimana ini? Aku menunggu ini Sagek pokoknya. Aku geng Sagek di ongoing, aku geng Sagek. Mau nonton drama idol juga kayaknya kemarin udah nonton Imitation udah cukup gitu loh rasanya. Aku pokoknya King X Faction, aku nonton Joey, aku nonton Red Slave, pokoknya aku geng Sagek lah. Akhir tahunku dengan sejarah. Kalau harus pilih satu di antara itu yang mana yang paling direkomend, Mbak Lita, yang bagus? Aku Junho. Aku Junho. No, enggak. Takut. Aku Red Slave. Red Slave, oke. Kalau Karencin pasti aku Rowon, gitu. Jadi biasa beda. Kalau biasa sama nanti ribut kan. Jadi nggak berantem, enak. Tapi yang main keren-keren masalahnya itu yang bikin aduh. Gongyu, Beduna kan aktor senior dan aktris senior gitu. Yang satu lagi siapa sih? Kayaknya banyak juga disebut-sebut yang kan nggak cuman Gongyu sama Beduna doang. Ada siapa nih namanya Lee John. Jadi Kapten Hyutesok. Aku juga nggak tahu aku takutnya apakah ini tipikalnya bumi sudah mulai tidak bisa ditempati, terus mereka mencari kehidupan di planet lain gitu kali ya. Iya. Jadi kalau aku baca tuh buminya tuh kekeringan, terus kayak jadi kekurangan makanan. Dan ceritanya sebenarnya udah ada pusat penelitian gitu di bulan sebelumnya kan. Jadi adiknya Bedona itu salah satu dia jadi ilmuwan lah gitu, ilmuwan yang tinggal di bulan gitu buat melakukan penelitian gitu. Jadi mudah-mudahan otakku sampai ya buat menontonnya. Aduh terlalu tinggi kayak. Terus ini ceritanya mereka ada beberapa orang satu tim lah gitu dikirim ke bulan buat ngambil sampel. Kalau dugaan jangan kayak Armageddon ya tiba-tiba nanti terakhirnya. Kayak gitu. Jadi mereka tuh dalam misi mengambil sampel kalau sambil kayak memecahkan misteri kenapa yang terjadi di bulan yang menyebabkan pusat penelitiannya jadi sampai terbengkalai gitu kalau aku baca. Ya kita lihat lah. Kayaknya sih. Pokoknya aku tim spoiler di sini. Maksudnya aku menunggu spoiler aja. Di spoilerin, aku tertarik, aku nonton. Kalau enggak lewat. Iya. Ya itu kayaknya kita udah panjang lebar nanti. Ya mudah-mudahan kita bisa membuat juga lagi yang versi ini drama-drama 2022 ya. Kira-kira kalau udah dapat spoileran yang lain-lain lagi. Semakin akhir semakin panas kayaknya persaingan untuk dapat Daesang juga kayaknya semakin panas. Benar. Jadi berusaha bikin film-film kan yang ditunggu-tunggu adalah siapakah pemeran aktor dan pemeran aktris terbaik akhir tahun karena semakin panas tuh persaingannya. Karena semakin akhir aktingnya yang keluar, aduh kenapa tambah bias semua ya kan? Tidak. Iya
Secara biasku hari ini tayang semua gitu tahun ini kan. Jisang, Ain tuh tayang semua gitu kan. Aduh, tidak. Devil Judge bisa. Ainnya Hellbound ya kan? Iya, makanya. Iya. Terus abis itu ada Yoo Sun Ho entar kan. Ih, cakep. Gong Yoo pula tuh. Kan kurang apa tuh bias semua ya kan? Bahagia dah hidupku akhir tahun. Nonton romcom juga udah lumayan ya. Kemarin dapat beberapa romcom yang hangat dari Hospital Playlist, Hometown Cha-Cha-Cha, terus kemarin ini Dali. Sekarang juga penonton Sagek dimanjain sama Sagek. Banget. Gitu. Karena aku bilang aku akhir tahunku dengan sejarah. Kita cukupkan saja di sini dulu. Nanti kita pamit-pamit. Dadah. Thank you. Jangan lupa apa yang nggak boleh kunjungi Drakor Class pastinya. Terus apa lagi? Main-main lagi ke podcastnya Drakor Class. Secara di sini adalah PJ yang memegang itu tadi. Terus jangan lupa sering aja mainan ke Instagramnya juga ya. Secara banyak di situ ya kan, ada yang ulang tahun opa siapa bulan ini atau hari ini gitu kan. Quote-quote menarik juga banyak di Drakor Class. Jadi kunjungin aja. Terus tetap ikutin YouTube-nya, subscribe kali aja, ada informasi dari IG-Live kami yang memang menyentuh hati teman-teman semua. Kemarin udah ada bread tentang tumor cancer gitu kan. Kali aja kan ada loh drakor yang nggak cuma ringan-ringan gitu doang, tapi ada banyak tentang medis gitu. Jadi silakan aja bermain-main ke Drakor Class. Yang mau buat apa? Jadi penulis tamu juga boleh loh, kirimin aja tulisan terbaik kamu ke emailnya Drakor Class. Iya, drakorclass@gmail.com. Email dulu, nanya di sosial media kita, boleh nanya dulu, DM juga boleh ya. DM, santai lah ya, namanya Cinggu ya. Pokoknya gitu, tapi jangan lupa kalau nonton ingat prioritas. Makanya jadi kalau misalnya kayak acara live kita juga suka ada suara-suara ekstra ya harus dimaklumi lah ya. Karena kita sambil ngomong anak dong. Jadi tiba-tiba misalkan ada yang berantem adegan drama sudah biasa di sini. Nggak cuma drama drakor, kita ada drama realita ya. Kita nggak bisa berhenti emang ya. Oke. Annyeong.